Engkau adalah hamba yang lari dari Tuhanmu. Kembalilah kepadanya. Pasrahkan jiwa ragamu untuk Allah dan rendahkan dirimu di bawah perintahnya dengan sabar dan menerima. Bila hal ini telah sempurna atas dirimu, sempurnalah penghambaanmu, lalu datanglah kecukupan untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Abi Nadira. Kami doakan kepada para penonton sekalian, terutama para subscriber channel Abi Nadira, semoga kita semua selalu dalam lindungan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di dalam hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak salah satu wejangan Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Wahai hamba, engkau letakkan di manakah rasa penghambaan untuk Allah? Bawalah kemari rupa penghambaanmu yang benar, dan genggamlah rasa kecukupan dan segala urusanmu. Engkau adalah hamba yang lari dari Tuhanmu. Kembalilah kepadanya. Pasrahkan jiwa ragamu untuk Allah dan rendahkan dirimu di bawah perintahnya dengan sabar dan menerima. Bila hal ini telah sempurna atas dirimu, sempurnalah penghambaanmu, lalu datanglah kecukupan untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah Allah lebih cukup daripada hambanya?" Bila penghambaanmu sehat, tentu engkau lebih mencintai Allah dan cintamu kepadanya dalam hati lebih merekat. Begitu pula kejinakanmu dan kedekatanmu tanpa ada celah. Ketidakadanya pencarianmu itu untuk memberikan yang lain selain Dia, maka kerelaannya pun terlimpah untukmu, meliputi segala situasi. Kendati bumi menyempit atas dirimu, tentu tetap melapangkannya. Dan jikapun pintu terkunci untukmu, engkau tidak marah kepada Dia, dan engkau tetap tidak mendekati pintu selain pintunya, dan engkau juga tidak makan selain pemberiannya. Nah, demikian ini sebagaimana pernah terjadi atas diri Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl." Dan kami cegah dia atau Nabi Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Quran Surah Al-Qasas ayat 12. Tuhan kita Azza wa Jalla kuasa menyaksikan segala apapun. Dia datang dalam setiap sesuatu. Dia penjaga segala sesuatu.
Dan bila dia menjaga setiap sesuatu, maka tiada daya bagimu untuk memperkosanya. Tiada perintah yang bisa diingkari setelah diketahui. Janganlah kembali kepada dia jika engkau masih mengharamkan segala kebaikan. Bersabarlah bersamanya, dan jangan bersabar dari selain dia. Bila engkau tahu bahwa orang penyabar itu mampu berbuat demikian, untuk apa akal ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Tentang sabar, banyak ayat Al-Quran yang mensitirnya, dan kesemua itu menunjukkan atas kebaikan dan nikmat, mendapat sebaik-baik balasan, pemberian, kepuasan hati dunia akhirat. Maka hendaklah kamu menjaga hal itu. Kamu telah mendengar berita tentang dunia akhirat. Hendaknya engkau mencari bekal di kubur. Tujulah orang-orang soleh dan berbuat baik karena ketentuanmu berdiri tegak. Engkau jangan seperti orang bila sedang berpetuah, tapi tidak menggunakan petuah itu sendiri. Bila mendengar, tidak mau melaksanakan. Agamamu itu bisa lenyap oleh 4 perkara. Pertama, engkau tidak mau beramal terhadap sesuatu yang engkau ketahui. Yang kedua, engkau lakukan pekerjaan atas dasar sesuatu yang tidak engkau ketahui. Yang ketiga, engkau tidak mau belajar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Bahkan engkau membiarkan dirimu kekal bodoh. Yang keempat, engkau menghalangi orang untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Wahai manusia, bila engkau didatangi majelis zikir, ikutilah dengan melepaskan rasa duka cita, bukan dengan kebencian, karena pemalinganmu dari petuah orang itu suatu kekeliruan, menggoncangkan, peremehan, penertawaan, dan mempermainkan. Hentikan tindakan ini. Engkau jangan seperti musuh-musuh Allah, dan gunakanlah apa yang engkau dengar. Wahai sahaya, sungguh engkau telah dipandu dengan tradisi, dan Allah memandumu dengan mencari pembahagiaan dan berhenti bersama Allah. Lupa atas kausalita dan tawakal kepadanya. Peliharalah pemula amal ikhlas dalam usaha itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah kepadaku. Bukanlah engkau diciptakan untuk membuat kacau. Engkau diciptakan bukan sekedar permainan. Engkau diciptakan bukan sekedar untuk makan, minum, tidur dan kawin. Ingat wahai pelupa, hatimu melangkah menuju dia 1 langkah, dan cintanya melangkah menuju kamu beberapa langkah. Dia pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Wahai hamba, orang-orang bodoh itu engkau kencani, maka kegoblokan mereka itu niscaya berbalik kepadamu. Bila ingin berteman, rangkullah orang beriman yang yakin, alim, dan yang beramal dengan ilmunya. Alangkah bagus keadaan mukmin dalam segala perilaku mereka. Alangkah kuat keteguhan mereka
dan alangkah hebat penyitaan untuk nafsu hawa mereka. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keriangan orang beriman terlukis di wajah dan sedihnya di hati." Inilah di antara keteguhan mereka ditentukan oleh riang gembira di raut wajah dan menyembunyikan sedih di antara dirinya dan Allah. Cita mereka kekal selamanya, banyak berfikir, banyak menangis, sedikit tertawa. Sabda Nabi SAW, "Tiada keriangan bagi mukmin selain berjumpa dengan Tuhan." Orang beriman menutupi sedihnya dengan riang gembira. Jiwa luar bergerak, jiwa dalam bekerja dan diam bersama Tuhannya. Lahiriahnya untuk keluarga dan batiniahnya untuk Tuhan. Mereka tidak bersedia membuka rahasia untuk keluarga, tetangga, anak, dan tidak kepada satupun manusia. Dengarlah sabda Nabi SAW, "Perbantukanlah perbuatanmu terhadap urusanmu dengan tidak menampakkan atau merahasiakannya." Wahai sahaya, jadikan aku cerminmu, jadikan aku cermin hati dan rahasiamu, dan cermin perbuatanmu. Dekatlah padaku, tentu engkau melihat dirimu, sesuatu yang tidak engkau lihat ada padaku. Bila engkau butuh tentang urusan agama, hendaklah engkau bersama aku, karena aku tidak lebih cenderung padamu dalam urusan agama Allah. Bahkan aku tidak malu menekuni agama Allah. Sungguh engkau berada dalam asuhan tangan kasar tanpa membawa hasil, bahkan menjadi munafik. Tinggalkan dunia dalam rumahmu, dekatlah kemari, karena aku selalu dalam pemberhentian pintu akhirat. Bertetaplah di sampingku dan dengarkan kataku. Beramallah untuk dia sebelum mati mendatangimu dalam waktu dekat ini. Gunakan rotasi waktu ini untuk takut kepada Allah. Bila engkau tidak punya rasa takut, maka tiada kesentausaan bagimu di dunia dan akhirat. Takut kepada Allah menunjukkan pengetahuan yang dalam akan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Tiada orang penakut kepada Allah kecuali golongan orang berilmu. Mereka adalah golongan orang bila bekerja dengan ilmu, beramal dan memahami apa yang diamalkan. Mereka tidak mencari balasan dari al-haq terhadap apa yang dikerjakan, kecuali mereka hanya mengharap kerelaan Allah dan bisa dekat dengannya. Mereka menghendaki mahabbah, ikhlas, dan terbuka hijab yang menyelimutinya. Mereka berkehendak agar pintunya tidak ditutup di hadapannya dunia akhirat. Mereka tidak terlalu cinta hidup di dunia, juga di akhirat, dan yang lain selain dia. Dunia untuk manusia dan akhirat untuk manusia, sedangkan al-haq untuk orang yang beriman semata, bertakwa, arif, mencintainya, yakin, dan khusyuk di hadapannya. Mereka adalah gambaran orang-orang yang sedih remuk redam karena dia. Mereka adalah eksponen manusia yang takut Allah dengan tersembunyi. Dia maha gaib dari ketampanan sikap lahiri mereka. Bagaimana perlu takut? Setiap waktu dia dalam kesibukan merubah, mengganti, penolong ini penghina itu, penghidup ini dan pemati itu, penerima ini dan penolak itu, pendekat ini dan penjauh itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Wahai Allah, dekatkanlah kami dengan Engkau, dan jangan jauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Demikianlah sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, wajangan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.